everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halimatus Sa'diyah, NIM 2002111100161 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunajaya Madura. Di sini saya akan memperkenalkan SOM kepada kalian. Apa sih itu SOM? Nah, SOM ini sangat berkaitan erat dengan alat telekomunikasi yang sedang kalian pegang saat ini, entah itu handphone, laptop, atau yang lainnya. Kenapa tidak? Karena alat tersebut digunakan sebagai alat perantara untuk menjalankan SOM ini. Apa sih itu SOM? Yuk langsung ke pembahasan. SOM. SOM kepanjangan dari strategi online marketing atau strategi pemasaran online. Di sini saya akan membawakan 5 kriteria pembahasan. Yang pertama, pengertian strategi online marketing. Yang kedua, manfaat dari melakukan online marketing atau pemasaran online. Yang ketiga, pedoman atau kunci sukses melakukan pemasaran online dan tantangan yang ada di dalam pemasaran online. Yang keempat, jenis-jenis strategi pemasaran online. Yang kelima, contoh pemasaran online media WhatsApp atau WhatsApp bisnis. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian strategi pemasaran online. Strategi pemasaran adalah pengambilan keputusan-keputusan dalam hubungannya tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, alokasi pemasaran dengan keadaan lingkungan yang diharapkan dan kondisi pesaing. Pemasaran online adalah bentuk usaha untuk melakukan pemasaran suatu produk atau jasa melalui media internet. Pembahasan yang kedua yaitu manfaat dari pemasaran online. Yang pertama, tanpa adanya keterbatasan waktu dan tempat. Dalam melakukan pemasaran secara online, di mana melalui media internet, kita bisa mengaksesnya kapan saja, di waktu kapanpun, dan di tempat manapun. Yang kedua, efisiensi biaya operasional, seperti melakukan pengiklanan. Di dalam pemasaran online, biaya iklan relatif lebih murah dibandingkan dengan pemasaran secara offline, di mana dalam bentuk majalah, koran, banner, atau yang lainnya. Yang ketiga, kemudahan manajemen dan organisasi. Menjalankan organisasi dalam bisnis online sangat penting agar dapat menghasilkan tingkat efisiensi dan produktivitas perusahaan. Tetapi dalam bisnis online, kemudahan menjalankan bisnis terlihat jelas. Kita hanya perlu membuat sebuah katalog produk sekreatif mungkin tentang produk yang akan kita tawarkan kepada pelanggan secara online. Yang keempat, memperoleh keuntungan yang besar. Kenapa tidak? Karena dengan melakukan pemasaran secara online, kita langsung menawarkan produk kita kepada konsumen yang jumlahnya sangat besar, misalnya kepada pengguna sosial media, di mana hampir semua kalangan masyarakat di dunia menggunakan internet atau sosial media. Yang ketiga, pedoman atau kunci sukses pemasaran online. Yang pertama yaitu jujur. Artinya, dalam memberikan informasi harus reality sesuai dengan keadaan produk. Tidak ada yang harus ditutup-tutupi atau yang dilebih-lebihkan. Yang kedua, dapat dipercaya. Kita tidak boleh melakukan kecurangan sedikit pun yang dapat membuat pembeli kecewa karena dapat merusak nama baik perusahaan kita. Yang ketiga, menyampaikan. Artinya, kita harus melakukan pengiriman dengan baik atas barang yang dibeli konsumen. Yang keempat, cerdas. Dalam artian kita harus kreatif dan inovatif dalam memasarkan produk, seperti harus mendesain foto atau video tentang produk kita agar dapat mengikat daya tarik pembeli di media internet atau sosial
media. Selanjutnya yaitu tantangan yang ada di dalam e-marketing atau pemasaran online. Yang pertama, adanya kompetitor. Kemudahan menjalankan pemasaran online yang ditawarkan membuat banyak orang menjalankannya. Dengan bertambahnya pelaku bisnis online, maka akan timbul persaingan yang semakin ketat. Dari itu, kita harus meningkatkan kreativitas kita dalam penawaran produk kita ke konsumen. Yang kedua, maraknya kejadian penipuan. Penipuan menjadi ancaman besar bagi para pelaku bisnis online yang berakibat munculnya keraguan konsumen untuk membeli produk secara online. Yang ketiga, adanya konsumen yang tidak bertanggung jawab. Biasanya ada saja konsumen yang hanya ingin mencari tahu harga barang yang kita jual sebagai bahan perbandingan. Jika ada yang lebih murah dari produk kita, ia akan langsung mengabaikan pesanan yang sebelumnya sudah dibuat. Untuk menyikapi hal tersebut, sebaiknya kita memberi batasan waktu untuk pemesanan dan pembayaran agar terhindar dari ulah konsumen seperti itu. Yang keempat, adanya hacker yang mengincar bisnis online. Pada umumnya, hacker memang mengincar online shop yang telah memiliki banyak pengikut. Hacker akan berusaha mengambil alih online shop tersebut, kemudian mengambil keuntungan. Yang pembahasan yang keempat yaitu jenis-jenis strategi pemasaran online. Yang pertama, SMM atau Social Media Marketing. Dalam metode ini, kita bisa mengunggah buku katalog maupun deskripsi secara singkat mengenai produk yang akan kita pasarkan nantinya. Banyak sekali jenis sosial media yang kita bisa gunakan seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Snapchat, dan lainnya. Yang kedua, email marketing, di mana kita sebagai pelaku usaha bisa melakukan pemasaran dengan cara mengirimkan pesan pada email konsumen. Yang keempat, yang ketiga, influencer marketing. Metode ini dapat digunakan melalui sosial media, iklan di WhatsApp maupun iklan di televisi. Influencer merupakan orang yang berpengaruh, artinya orang tersebut memiliki banyak followers, sehingga kita bisa memanfaatkannya untuk mempromosikan produk kita. Yang keempat, Google Ads. Pemasaran online jenis ini dilakukan dengan cara menempatkan iklan pada mesin pencarian Google. Yang kelima, SEO. Pemasaran online ini dilakukan dengan mengoptimalkan sebuah website. Di dalam website tersebut menjelaskan mengenai deskripsi produk kita. Yang keenam, SEM. Metode ini memiliki prinsip yang sama dengan SEO. Hanya saja SEM memanfaatkan pengiklanan website dengan menggunakan berbagai metode seperti pay per click. Artinya, pemilik situs akan dibayar atas setiap klik dari pengunjung situs pada link iklan yang terpasang di situs web. Yang terakhir yaitu contoh pemasaran online menggunakan media WhatsApp atau WhatsApp Business.
Pertama-tama, mengumpulkan dan menge-save kontak konsumen agar bisa mengirim informasi-informasi terkait produk. Membuat description yang lengkap dan juga bisa dilengkapi dengan katalog yang berisi macam-macam produk agar konsumen lebih mudah untuk memilih. Dan juga bisa melakukan iklan video serta foto agar bisa ditonton konsumen.